Pangeran Ular. Pada suatu ketika, ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian di sebuah kota di India. Ia sangat miskin. Suatu hari ia pergi ke sungai seperti biasa untuk mandi. Ia membawa pot kuningan kecil yang ia gunakan untuk membawa air pulang ke gubuknya. Ia menaruh pot itu di tepi sungai selagi mandi. Tapi saat ia membuka tutupnya untuk mengisi air, ada seekor ular mematikan di dalamnya. Ia berpikir, Aku akan membawa pulang ular ini dan membiarkannya membunuhku di sana. Karena aku amat miskin, kesepian, dan aku ingin mati. saat tiba di gubuknya, ia menuang isi pot itu ke lantai. Tapi ia terkejut, bukan ular yang keluar, melainkan sebentuk kalung yang sangat indah. Ia mengambilnya dan cepat-cepat pergi ke istana untuk mempersembahkannya pada raja. Saat sang raja melihat kalung itu, ia membelinya dari si wanita tua. Ia langsung memberikannya pada permaisuri yang sedih karena ia tidak kunjung punya anak. Sang permaisuri senang dengan kalung itu dan menyimpannya dalam lemari hartanya. Beberapa waktu kemudian, sang permaisuri ingin melihat kalungnya lagi. Tapi saat membuka pintu, ia terkejut. Kalung itu lenyap, berganti dengan seorang bayi laki-laki yang terbaring di bantal sutra, tersenyum riang ke arahnya. Oh, manis sekali. Aku amat ingin punya bayi. Anak ini lebih indah daripada segala kalung yang pernah dibuat. Tahun demi tahun berlalu, dan anak laki-laki itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang ketampanan dan kebijaksanaannya dipuji oleh semua. Orang tuanya mulai mencarikan jodoh untuknya, dan akhirnya sudah diatur ia akan menikahi seorang putri raja cantik dari negeri tetangga. Kini, si wanita tua yang telah menjual kalung itu pada sang raja telah diberikan jabatan pengasuh sang pangeran muda. Ia amat sayang pada anak itu. Dan dalam kehilafannya, dia tidak sengaja membual pada para dayang lain ada sihir yang terlibat dalam kelahiran sang pangeran. Desas-desus ini tersebar dan sampai ke telinga calon mempelai sang pangeran. Penuh rasa penasaran, ia bertekad untuk mengungkap rahasia itu segera setelah ia jadi istri si pangeran. Sang pangeran bicara lembut pada istrinya, tapi sang istri tidak menjawabnya. Ia terdiam untuk waktu lama hingga sang pangeran memohon padanya untuk bicara. Akhirnya, ia berkata, Ceritakan asal-usul kelahiranmu yang sebenarnya, pangeran. sang pangeran dipenuhi kegelisahan oleh permintaan ini. Kalau aku memberitahumu, kau akan menyesal telah menanyakan ini padaku. Selama berbulan-bulan hidup mereka berlangsung seperti ini. Masing-masing jadi makin muram dan pucat karena rahasia di antara mereka. Akhirnya, sang pangeran tidak tahan lagi dan berkata pada istrinya, Tengah malam nanti, aku berjanji akan mengatakan rahasiaku padamu, tapi kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Sang putri raja senang sekali mendengar ini hingga tidak mengindahkan peringatannya. Malam itu, sang pangeran memerintahkan kuda-kudanya dipelanai. Dan sesaat sebelum tengah malam, ia berkuda bersama istrinya ke tepi sungai. Di depan tepian itu, ia berhenti dan bertanya dengan nada yang selalu sedih. Apa kau masih ingin aku memberitahukan rahasiaku? Iya, Sesungguhnya, aku adalah putra seorang raja dari negeri jauh. Dan aku dikutuk dengan sihir jahat menjadi seekor ular. Pada saat kata terakhirnya terucap, ia menyusut ke tanah dan lenyap. Sang putri mendengar bunyi gemerisik dan melihat di bawah cahaya bulan seekor ular merayap ke dalam sungai. Ia memanggil-manggil kekasihnya agar kembali dan mencarinya kemana-mana. Tapi malam menyembunyikan rahasianya, dan sang pangeran tidak kembali. Saat sang raja dan permaisuri bertemu sang putri paginya, ia menangis dan rambut panjangnya terurai berantakan. Kakinya luka dan berdarah karena terantuk bebatuan mencari suaminya semalaman. Yang ia minta hanya mereka membangun kuil batu hitam di tepi sungai itu. Tempat ia akan tinggal sebatang kara dan berkabung untuk sang pangeran. Tahun demi tahun berlalu dan sang putri tetap menunggu suaminya kembali.
Ia tidak pernah meninggalkan kuil itu dan para penjaga tidak pernah mengizinkan siapapun untuk masuk. Lalu suatu pagi, saat ia terbangun, ia menemukan seberkas lumpur baru di bantal di sebelahnya. Ia bertanya pada para penjaga apa ada orang yang memasuki ruangan itu saat ia tidur, tapi mereka tidak melihat seorang pun. Di malam ketiga, sang putri bertekad untuk tetap terjaga. Jadi ia melukai jarinya sendiri dengan pisau agar rasa sakit mencegahnya tidur. Di tengah malam, ia melihat seekor ular merayap di lantai dengan lumpur dari sungai masih menempel di kulitnya. Ia naik ke ranjangnya, mengangkat kepalanya, lalu berbaring di bantal di sebelahnya. Siapa kau dan apa yang kau inginkan? Aku pangeran, suamimu. Dan aku datang untuk melihatmu lagi. Sang putri raja mulai menangis, dan sambil melihat itu, si ular turun. Akhirnya, bukankah sudah kubilang, kau akan menyesali rasa ingin tahumu itu seumur hidup? Oh iya, aku telah menyesalinya bertahun-tahun ini. Dan sejak itu aku sendirian. Apa tak ada yang bisa kulakukan untuk mengembalikanmu lagi? Ya, ada satu cara. Bila kau cukup berani melakukannya, kau harus menaruh semangkuk susu dan madu di tiap sudut ruangan ini. Semua ular di sungai ini akan datang dan minum susu itu. Dan yang akan memimpin mereka adalah sang ratu ular. Kau harus berdiri di hadapannya dan berkata, "Oh, sang ratu ular, sang ratu ular, kembalikanlah suamiku." Tapi kalau kau ketakutan dan tak menghentikannya, ia akan mengurungku dalam kekuatannya selamanya. Dan kau takkan pernah melihatku lagi. Sambil mengatakannya, sang ular merayap pergi dan menghilang ke dalam sungai. Di malam berikutnya, sang putri raja mengambil 4 mangkuk susu dan menaruhnya di tiap sudut ruangan kuil. Lalu dia berdiri di ambang pintu sambil menunggu. Saat tengah malam, ada suara-suara desisan dan gemerisik dari arah sungai. Dan segera, lantai itu dibanjiri oleh ular. Mata mereka berkilap dan lidah mereka yang bercabang terjulur. Dan mereka menjangkau maju saat mereka bergerak ke arah sang putri. Mereka dipimpin oleh seekor ular besar mengerikan yang adalah ratu ular. Para pengawal begitu ketakutan hingga melarikan diri dan meninggalkan sang putri sendirian di ambang pintu. Ia pucat pasi, tapi bertekad tidak akan melarikan diri. Saat si ular pemimpin masuk ke jarak jangkauannya, sang putri berseru, Oh, sang ratu ular, kumohon kembalikanlah suamiku. Namun sang ratu ular bergerak maju sampai kepalanya hampir menyentuh wajah sang putri. Dan matanya yang kecil seakan membara. Tetap saja sang putri berdiri di ambang pintu dan lagi-lagi berseru, Oh, sang ratu ular, kumohon kembalikanlah suamiku. Lalu si ular menyurut mundur dan berdesis, Shh. Besok kau akan mendapatkannya. Saat mendengarkan kata-kata ini, sang putri jatuh pingsan di ranjangnya. Keesokan paginya, sang putri menanggalkan pakaian berkabungnya dan mengenakan pakaian indahnya lagi. Ia memenuhi kuil itu dengan bunga, dan saat malam tiba, ia menyalakan lentera-lentera di taman dan lilin-lilin dalam kuil. Di tengah malam, sang pangeran datang padanya, keluar dari sungai. Sang putri berlari ke arahnya, dan mereka berpelukan dengan kebahagiaan dan cinta yang lebih besar daripada yang pernah mereka rasakan sebelumnya.
Sang raja dan permaisuri tua menangis bahagia pula dan memerintahkan agar pesta dan perayaan dimulai. Si wanita tua pengasuh sang pangeran kini terlalu tua untuk melakukan apapun untuk anak-anak itu, selain menyayangi mereka. Dan sang pangeran juga sang putri memerintah negeri ini bertahun-tahun lamanya dengan penuh kebijaksanaan dan cinta kasih. Ratu Salju. Gerda adalah seorang gadis muda yang tinggal bersama neneknya. Tunangannya adalah tetangganya, namanya Kay. Antara rumah Gerda dan Kay ada jalan setapak kecil. Gerda dan Kay menanam bunga mawar merah di sana sebagai simbol cinta abadi mereka. Mereka selalu bicara tentang rencana pernikahan. Lalu, di suatu hari musim dingin, mereka sedang duduk di samping rumpun mawar saat nenek Gerda berseru, Lihat, ada Ratu Salju sedang mengumpulkan serbuk. Gerda dan Kay cepat pergi ke jendela. Kay melihat si Ratu Salju lewat jendela dan menjulurkan lidahnya. Jangan lakukan itu, Kay. Bagaimana kalau ia melihatmu? Dia mungkin akan mengincarmu. Lalu, Kay memanjat jendela dan kembali ke kamarnya yang ada di rumahnya di sebelah rumah Gerda. Malam itu, Kay sedang bersiap pergi tidur. Ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Ia melihat sebuah serpian salju unik dan melihat itu dengan cepat tumbuh makin besar hingga ia menjadi si Ratu Salju. Ia sedang memegang sebuah piring penuh permen yang disebut manisan Turki. Kay tak bisa menolaknya. Ia mengambil segenggam dari piring itu. Saat ia memasukkannya dengan rakus ke mulutnya, si wanita menggenggam pergelangan tangannya, menariknya keluar dari jendela dan menyeretnya ke kereta luncurnya. Sekelompok kuda tiba-tiba berangkat. Seharusnya Kay amat ketakutan. Tapi manisan itu telah menumpulkan rasa kewaspadaan dan akal sehatnya. Keesokan paginya, saat Gerda datang mengunjungi Kay, ia tak ada di sana. Ia mencari Kay ke sana kemari. Ia berlari ke tengah desa dan berseru, Apa kau melihat Kay? Apa kau melihat Kayku? Tapi tak seorang pun melihat dia. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Jangan sampai Kay tiada. Jangan sampai Kay tiada. Kurasa ia tidak mati. Gerda menoleh ke atas. Di sana bertenggerlah burung gereja. Saat kami sedang mencari makanan, kami bertengger di puncak atap. Kami melihat segalanya. Kami mungkin bisa melihatnya kecuali ia jatuh ke sungai. Biar ku tanya pri sungai. Seperti harapan muncul di hati Gerda. Kalau ia tenggelam, pri sungai pasti tahu. Jadi ia pergi ke dekat sungai dan berteriak. Sungai, sungai, apa Kay datang kemari? Apa ia jatuh dan tenggelam di sini? Peri sungai muncul dari air dengan tersenyum, lalu berkata, Oh gadis manis, tidak, Kay tidak ada di dalam sini. Jangan menangis. Di mana dia kalau begitu? Andai aku tahu. Tapi ada seorang nenek sihir yang tinggal di tepi sungai ini. Ia mungkin akan bermurah hati padamu, tapi kau harus hati-hati terhadapnya. Aku akan lakukan apapun untuk kekasihku. Bisakah kau tolong bawa aku ke sana? Mengapa tidak? Naiklah ke perahu kecil itu. Arusku akan membawamu ke pondok nenek sihir. Peri sungai lalu menghilang, dan Gerda menaiki perahu. Perahu kecil itu melaju dengan dorongan arus semakin lama semakin cepat. Lalu Gerda melihat sebuah gubuk kecil. Seorang wanita tua keluar dari sana. Ia bungkuk dan ia membawa tongkat. Si nenek jalan ke tepi sungai, menangkap perahu dengan tongkatnya dan menariknya ke darat. Ia membantu Gerda keluar. Walau Gerda takut pada nenek sihir aneh ini, ia bertekad penuh untuk menemukan Kay kembali. Mari, katakan siapa namamu. Gerda memberitahunya semuanya. Apa kau melihat Kay? Tidak, tapi mungkin ia akan mampir.
Mereka masuk ke gubuk. Ada semangkuk buah ceri segar di meja. Jangan sedih, Gerda. Kekasihmu akan menemukanmu. Sekarang makanlah ceri itu. Saat Gerda sedang makan, si wanita tua menyisir rambut panjangnya dengan sisir emas. Sambil menyisir, ia berbisik. Aku ingin punya cucu perempuan seperti dirimu. Gerda melupakan Kay karena si nenek sihir menyihirnya lewat sisir ajaib itu. Si nenek sihir ingin Gerda jadi miliknya. Setelah beberapa lama, Gerda bergumam, Aku akan tinggal di sini selamanya. tapi suatu hari ketika berada di taman, Gerda melihat bunga mawar merah. Itu mengingatkannya pada Kay. Kenangan akan Kay mematahkan sihir si nenek sihir. Dan Gerda bergegas ke gerbang taman. Ia lari sampai ia tidak bisa lari lagi dan berhenti di sebuah jembatan batu. Tiba-tiba ia dikepung oleh raksasa troll. Para troll maju, meringkus Gerda. Ia montok sekali dan ia telah diberi makan kacang dan madu. Rasanya pasti lezat. Ia akan main denganku. Ia akan memberiku penutup telinga dan gaun indah. Gadis troll cilik itu yang sebaya dengan Gerda memasang wajah yang sedih. Ia merangkul pinggang Gerda dan berkata, Mereka tidak akan membunuhmu. Aku akan melindungimu. Semua troll tertawa dan setuju memberikan Gerda pada si gadis troll kecil. Gerda menjelaskan kisahnya padanya, betapa sayangnya ia pada Kay, bagaimana ia harus menemukannya. Setelah mereka makan dan minum, mereka berjalan di bawah jembatan batu. Di atas mereka, lebih dari 100 burung merpati yang pura-pura tertidur, melihat dan mendengarkan mereka. Kami telah melihat Kay Di mana? di kereta Ratu Salju. Kemana mereka pergi? Lapland, Ratu Salju memiliki istana di sana. Si gadis troll kecil tampak serius, mengangguk dan berkata, Aku akan membantumu menemukan kekasihmu. si gadis troll kecil menghampiri rusa kesayangannya, menyipitkan mata dan berkata, Aku akan melepaskan ikatanmu. Kau akan lari cepat dan membawa gadis manis ini ke istana Ratu Salju. Tolonglah dia menemukan Kay-nya. Lalu si gadis troll memotong tali si rusa dan pergilah Gerda dan si rusa terbang. Ia terus melaju hingga ia tiba di istana Ratu Salju. Di sana ia menurunkan Gerda. Dari sini kau harus pergi sendirian. Aku akan di sini saat kau kembali. Aku akan pastikan kau dan kekasihmu pulang dengan selamat. Gerda berjalan di depan istana es yang tinggi dan menjulang. Tiba-tiba ia dikepung oleh ribuan kristal es yang berterbangan di sekitarnya. Mereka adalah para penjaga Ratu Salju. Gerda berdoa. Udara dingin begitu menusuk hingga ia bisa melihat napasnya sendiri yang berhembus bagai uap dari mulutnya. Saat ia terus berdoa, uap itu tampak makin besar hingga berbentuk seperti malaikat-malaikat kecil. Saat Gerda selesai berdoa, sepasukan malaikat berdiri di sekitarnya. Mereka menyerang kristal-kristal es itu dan pertempuran dimulai. Gerda bergegas maju ke istana Ratu Salju dan menemukan Kay jauh dalam lingkup dinding es. Kay, kekasihku, akhirnya aku menemukanmu. Kay hampir membeku dan membiru dari kepala ke kaki karena ia telah ketagihan manisan Turki. Ia tak bisa lagi merasakan apapun yang lain sama sekali. Selama ini, Ratu Salju telah memberinya makanan sihir jahat manis sakti itu. Gerda memeluk Kay dan menitikkan air mata panas di dadanya yang menembus hingga jantungnya. Itu mencairkan es yang telah menjadi jantung Kay. Kehangatan kembali di tubuhnya. Ia mengenali Gerda dan berseru riang. Gerda, kemana saja kau selama ini? Kay, aku mencarimu kekasihku. Akhirnya aku menemukanmu.
Mereka berpelukan, tertawa dan menangis bahagia. Rusa yang setia menunggu mereka, melihat mereka mendekat. Ia berlutut dan membiarkan keduanya menungganginya. Mereka terbang pulang dengan bahagia dan syukur yang menari-nari di mata mereka. Tak lama kemudian mereka menikah dan hidup bahagia. Selesai. Gerinda Ajaib. Di zaman dahulu kala di Mesir, ada seorang pelayan miskin bernama Noor. Ia bekerja pada majikan serakah bernama Anubis. Saat ia duduk di tempat teduh sepanjang hari, Nur dan para keponakannya bekerja di kebunnya. Nur memetik buah-buahan dan sayur mayur, sementara Ra dan Set mencabut dan memotongi ilalang. Di penghujung tiap hari, mereka membawa keranjang berisi makanan itu pada Tuan Anubis, dan ia akan menaruh keranjang berat itu di timbangan. Boleh juga. Tapi tiap kali Nur meminta upahnya, ia selalu berseru, Kembali saja besok. jadi Nur tidak punya uang. Tanpa uang, ia tidak bisa membeli makanan untuk para keponakannya. Suatu hari ia membuka lemari dan lemarinya itu kosong. Aku akan pergi meminta makanan pada Tuan Anubis. Nur mendatangi langsung rumah tuannya. Ia sendiri yang menyambut di pintu, bukan salah seorang pelayannya. Kau mau apa? Aku sangat sibuk. Nur mengintip ke ruang makanannya. Saat ia melihat makanan lezat, ia makin kelaparan. Aku hanya ingin sedikit makanan. Keponakan-keponakanku lapar. Makanan? Aku tidak punya cukup untuk diriku sendiri. Ia berbohong. Pergi sana. Nur yang malang, pergilah dia tanpa makanan untuk dirinya atau para keponakannya. Di perjalanan pulang, Nur harus melewati sebuah gua. Tiba-tiba ia mendengar suara erangan aneh. Itu berasal dari dalam gua. Apa itu ya? Kedengarannya ada yang terluka. Itu adalah seekor serpopard yang terjepit di bawah batu dan berteriak keras kesakitan. Semula Nur ketakutan. Tapi setelah mendengar teriakan minta tolongnya, ia merasa kasihan dan tak takut lagi. Jadi ia berseru pada si serpopard. Apa yang bisa kulakukan untuk menolongmu? Batu-batu ini terlalu berat untuk kuangkat. Serpopard itu menunjukkan ke arah rak di sudut. Itu penuh dengan harta karun yang indah. Turunkan gerinda emas itu dan bawa kepadaku. Noor menyerahkan gerinda itu padanya. Lihat dan dengarkan. Ia mulai memutar gagangnya. Saat memutar, ia berkata, Gerinda emas, tolonglah aku. Kau tahu apa yang kubutuhkan. Begitu ia mengucapkan mantra itu, sebuah sekop berdiri di sampingnya. Lantas sekop itu mulai menggali dengan sendirinya. Mengangkat batu berat itu, tiba-tiba sekop lain muncul. Itu mulai menggali juga, lalu muncul satu sekop lagi, dan lagi, dan lagi. Setelah beberapa lama, semua sekop selesai bekerja, dan si serpopard berkata, Gerinda emas, berhenti dan diamlah. Gerinda itu berhenti membuat sekop. Akhirnya, si serpopard kembali bebas. Karena kau telah menolongku, aku akan memberimu gerinda ajaib ini. Sebut saja mantranya, dan dia akan memberimu apapun yang kau inginkan. Oh, terima kasih. Si serpopard melambai pada Nur. Jangan lupa mantra untuk membuat gerinda itu berhenti. Dia tidak akan berhenti hingga kau mengucapkan persis kata-kata itu. Aku tak akan lupa itu.
Maka larilah dia untuk menunjukkan pada para keponakannya gerinda ajaib itu. Saat para keponakannya melihat gerinda itu, mereka tak terlalu senang. Mana makanan kita, Bibi Nur? Kita akan dapat makanan, dengar. Nur mulai memutar gagangnya. Gerinda emas, tolonglah aku. Kau tahu apa yang kubutuhkan. Tiba-tiba meja itu dipenuhi makanan. Ada ayam kalkun dan ham, kentang rebus, kacang polong dan wortel, buah, keju, susu dan roti. Lalu Nur berkata, Gerinda emas, berhenti dan diamlah. gerinda itu berhenti membuat makanan. Lalu Ra berseru, "Bibi, ayo kita minta pakaian baru." Nur mengucapkan mantranya. Ajaib, mereka langsung mengenakan pakaian baru yang bagus. Lalu Seth berkata, Ayo minta perabotan baru. saat Nur memutar gagang dan mengucapkan mantranya, gerinda itu memberi mereka perabotan baru yang bagus. Lalu Ra dan Seth berseru bersama, "Kita kaya raya!" Mereka melambung-lambung di ranjang baru mereka. Tapi ingat, jangan pernah beritahu siapapun mantranya. Keesokan harinya, Nur dan para keponakannya tidak pergi bekerja di kebun Tuan Anubis. Nur tinggal di rumah untuk menanam bunga. Seth dan Ra pergi memancing di sungai. Tuan Anubis lantas datang berkunjung dan baru tahu mengapa Nur dan para keponakannya tidak datang bekerja padanya. Ia terkejut melihat barang-barang baru mereka. Ia berseru heran. Semua ini tidak mungkin milikmu. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Ini rahasia, aku tak bisa memberitahumu. Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan melapor pada raja. Dia akan memenjarakanmu karena mencuri. Nur memperlihatkan gerinda itu padanya. Aku tidak mencuri apapun. Gerinda itulah yang memberiku apapun yang kuinginkan. Tuan Anubis merebut itu darinya. Biar ku amankan ini untukmu. Lalu ia langsung lari ke rumah. Ia menaruhnya dan memutar gagangnya sambil berkata, Aku ingin emas. tak terjadi apa-apa. Lalu ia berteriak marah. Aku ingin emas sekarang juga. Tetap saja tak terjadi apa-apa. Lalu ia berkata, Aku akan mencari tahu cara membuat itu mematuhiku. pergilah ia mencari keponakan-keponakan Nur. Anubis kini tahu kenapa mereka tidak lagi datang ke tempatnya. Nur menghabiskan waktunya di kebun. Seth dan Ra pergi memancing. Karena gerinda bisa memenuhi segala keinginannya dan mereka bisa hidup dengan bahagia. Dia menemui Ra dan Seth yang sedang memancing di sungai. Teman-teman, ku dengar kalian punya gerinda yang memberi kalian apapun yang kalian mau. Katakan bagaimana cara kerja gerinda itu? Mudah sekali, kau tinggal berkata, "Gerinda emas, tolonglah aku. Kau tahu apa yang kubutuhkan, dan keluarlah apapun yang kau inginkan." Seth cepat-cepat menyenggol kakaknya. Ia berbisik, Itu rahasia. Ra tidak berkata apa-apa lagi. Sangat menarik. Kini Anubis tahu cara kerja gerinda itu. Ia lari ke arah kapalnya, meninggalkan desa itu supaya tak seorang pun bisa mencuri gerinda ajaibnya. Ia tak sabar ingin mencoba lagi. Jadi ia mulai memutar gagangnya ke dalam laut. Aku harus mengetesnya dulu. Untuk sekarang, aku akan minta sedikit garam. Dengan suara paling serakah ia berkata, Gerinda emas, tolonglah aku. Kau tahu apa yang kubutuhkan. pastinya gerinda itu mulai membuat garam. Lalu makin banyak garam dibuat sehingga kapalnya penuh garam dan jadi amat berat. Jadi ia berteriak, Berhenti! Berhenti, Gerinda! Hei, hentikan! tapi ia tidak tahu mantranya. Jadi gerinda itu tidak berhenti. Segera kapal itu mulai tenggelam karena terlalu berat. Akhirnya kapal itu dan Anubis tenggelam dalam air. Tapi tahukah kalian anak-anak?
Gerinda ajaib itu masih terus membuat garam. Itulah yang menyebabkan air laut menjadi asin. Selesai. Pangeran Ikan. Alkisah, ada seorang raja dan ratu yang memiliki 2 anak laki-laki yang sulung amat pendek dan buruk rupa, dengan hanya 1 mata yang berada di tengah dahinya. Adiknya sangat tinggi dan tampan dan bersikap layaknya pangeran. Sang raja pilih kasih dan memutuskan menjadikan anak bungsunya yang tampan jadi pewarisnya. Rakyatku tidak akan pernah patuh pada orang cebol bermata 1. Ini membuat Disa, si anak sulung, amat marah. Kerajaan ini harus jadi milikku, atau harus dibagi 2. Medni, si penyihir, yang adalah istri Disa, bertekad merebut seluruh kerajaan itu untuk suaminya. Ia mengadakan jamuan dan mengundang si adik bungsu. Ia lantas bicara pada suaminya. Setelah jamuan, kau harus duduk di sebelah adikmu di balkon yang menghadap sungai. Aku akan mengubahnya menjadi ikan, lalu kau bisa melontarkannya ke dalam air. Maka kita bisa menyingkirkannya. Disa setuju dengan ini. Setelah jamuan, ia mengundang adiknya untuk duduk bersamanya di balkon. Lalu, Medni menebar semacam bubuk di kepala si pangeran bungsu. Begitu ia melakukan itu, sang pangeran berubah menjadi ikan kecil. Si kakak mengangkatnya dan melemparnya ke dalam sungai sambil tertawa jahat penuh kemenangan. Ini semua terjadi begitu mendadak sehingga sang pangeran tak sadar apa yang terjadi padanya. Ia menggeliat kemana-mana sebelum ia tertabrak arus cepat sungai. Saat ia akhirnya sadar, ia telah berubah wujud menjadi seekor ikan. Ia berenang amat lincah di kedalaman air. Ia baru sadar bahwa Medni telah menyihirnya. Dan ia ingin menjauh dari penyihir itu sebisanya. Jadi ia berenang hingga ia jauh keluar dari wilayah kerajaan ayahnya. Lalu, suatu hari, ia tertangkap jala beberapa nelayan dan dibawa hidup-hidup ke istana di negeri tak dikenal ini untuk disajikan sebagai makan malam. Ia bukan ikan yang besar dan kepala juru masak mengira akan jauh lebih baik memeliharanya daripada memakannya. Aku akan membawanya ke kamar ratu. Dia tidak punya anak. Ikan kecil ini bisa menghiburnya. Sang ratu amat senang dengan ikan kecil manis itu dan amat suka padanya. Beberapa hari berlalu dan ia tumbuh jadi terlalu besar untuk mangkuk itu. Jadi sang ratu harus menyediakan mangkuk lain untuknya. Ia sungguh manis, layak disebut Neo, si pangeran ikan. Setelah beberapa hari, si pangeran ikan tumbuh begitu besar sehingga sang ratu membuatkan dia kolam ikan, di mana air jernih dari sungai bisa keluar masuk di sana. Suatu hari, sang ratu takut si pangeran ikan tidak nyaman dalam kolamnya. Jadi ia bertanya, "Apa kau senang di sana, Neo?" Setelah berpikir sejenak, si pangeran ikan menjawab, Aku cukup senang di sini, Ibunda Ratu. Tapi kalau ibu bisa mencarikanku istri yang baik, aku akan lebih senang. Aku merasa kesepian sekali di sini seorang diri saja. Jawaban itu membuat sang ratu terperangah, tapi ia belum tahu si pangeran hanya ikan dari wujud saja. Kini sang ratu sudah menganggap si pangeran ikan sebagai anaknya sendiri dan tak pernah membayangkan ada gadis manapun yang akan keberatan untuk menikahinya. Baiklah, aku akan segera mencarikan istri untukmu dan membuatkan ruangan dalam kolam ikan untuknya. Ia langsung menyuruh ruangan itu dibangun seketika, tapi mencari calon istri untuk si pangeran itu tidak mudah. Semua orang tahu bahwa Neo adalah hewan kesayangan sang ratu. Tapi selebihnya itu hanya gosip belaka. Para warga kota bahkan berkata itu adalah ikan monster. Dan alasannya mencari istri adalah untuk memakannya. Tapi sang ratu mengirim utusan ke tempat-tempat jauh, baik pada orang kaya maupun miskin. Tapi ia tidak menemukan orang tua yang bersedia memberikan putrinya untuk diperistri pangeran ikan.
Lalu sang ratu menawarkan uang emas berlimpah untuk ayah manapun yang bersedia mengirim putrinya untuk menjadi istri si pangeran ikan. Tapi sudah lama tidak ada yang menanggapinya. Akhirnya, seorang fakir mendengar soal hadiah besar ini dan berkata pada si utusan, Kau boleh bawa putri sulungku. Keadaannya tidak bisa lebih parah daripada ini. Dan uang itu akan membuatku kaya. Di mana dia? Dia ada di sungai, mencuci. Dia adalah putri dari istri pertamaku. Ibu tirinya memaksa melakukan segala kerja keras dan tidak memberinya cukup makan. Ia mendapatkan lebih daripada yang ia layak terima. Jauh lebih banyak. Silakan bawa dia. Kami senang kehilangan dia. Kalau pangeran ingin memakannya, silakan. Jadi si utusan memberikan kantung uang emas itu pada si fakir, lalu pergi ke sungai, di mana dia menemukan seorang gadis yang amat cantik sedang mencuci baju di tepi sungai. Gadis itu menangis pilu saat mendengar tentang tugas si utusan dan memintanya membiarkannya pamit pada seorang kawan lama sebelum si utusan membawanya pergi. Siapa temanmu itu? Sang ratu berkata kami harus buru-buru. Dia ular kobra berkepala 7 yang kukenal sejak aku masih kecil. Masih menangis, gadis itu berlari menyusuri tepi sungai. Si ular kobra menjulurkan ketujuh kepalanya dari lubang tempat tinggalnya. Aku tahu semua tentang itu, jangan khawatir. Pungutlah 3 batu kerikil di luar lubangku dan taruh dalam gaunmu. Saat kau melihat pangeran ikan datang, lemparkan yang pertama ke arahnya. Kalau itu mengenainya, dia akan tenggelam ke dasar kolam. Saat dia bangkit ke permukaan, lempari dia dengan kerikil kedua. Dan hal yang sama akan terjadi. Lemparkan kerikil ketiga padanya. Dan dia akan berubah dari wujud ikan menjadi pangeran. Ia bukan benar-benar ikan? Dia adalah putra seorang raja dan dalam pengaruh sihir. Tapi kau bisa mematahkan sihir itu dengan cara tadi. Jadi, Maya mengeringkan air matanya dan pergi bersama si utusan ke istana. Di sana, mereka memperlihatkan padanya sebuah ruangan kecil indah yang telah dipersiapkan untuknya dalam kolam tempat pangeran ikan tinggal. Sang ratu menciumnya dan berkata, "Kau persis istri yang kudambakan untuk neoku itu." Ia lalu membiarkan mereka membawa Maya ke dalam ruangan kecil, di mana ia duduk dan menunggu lama, dengan kerikil-kerikil di tangan. Lalu ada suara desiran air dan ombak membentur pintu. Ia melihat keluar dan tampaklah seekor ikan besar berenang ke arahnya, dengan mulut terbuka lebar. Aku ingin melihat istriku. Buka pintunya. Gemetar ketakutan dari ujung kepala sampai kaki. Maya membuka pintu dan melempar batu pertama yang langsung masuk lewat tenggorokan si ikan. Si ikan tenggelam seperti batu. Tapi 1-2 menit kemudian bangkit ke permukaan lagi. Lalu Maya melempar kerikil kedua yang mengenai kepala pangeran ikan lagi. Dan ia tenggelam untuk kedua kalinya. Maya begitu gugup sehingga ia hampir melesat saat melemparkan kerikil ketiga karena itu hanya menyentuh ujung siripnya saja. Kali ini si ikan tidak tenggelam tapi berubah wujud menjadi seorang pangeran tampan. Kau telah mematahkan kutukanku. Kini kita bisa menikmati sinar matahari dan kebahagiaan di dunia atas dan tidak perlu lagi tinggal dalam kolam. Jadi mereka diangkat keluar dari air dan dibawa ke istana. Di sanalah Maya dan si pangeran ikan hidup paling berbahagia daripada siapapun. Sampai akhir hayat selesai. Pensil kecil ajaib. Noah keluar dari bus sekolahnya dan menjejak jalan. Di kota kecil tempat tinggalnya. Ia tidak pernah menduga ini akan jadi hari teraneh dalam hidupnya. Ia sedang berjalan di trotoar perempatan saat ia melihat seorang pria tua gemetar kedinginan dan tampak kelaparan dan meminta-minta makanan dengan sopan. Tolong aku. Sudah 2 hari belum makan. Bisa sisihkan sesuatu untuk ku makan?
Noah merasa kasihan pada Pak Tua itu. Jadi ia pergi ke toko terdekat, membeli makanan dan juga sebotol air untuk orang tua itu. Ia memberikan uang yang telah ia tabung untuk membeli kotak pensil baru pada penjaga toko. Tak lama kemudian, ia kembali ke Pak Tua itu. Nah, ini untuk Bapak. Wah, terima kasih nak. Kupikir aku akan mati kelaparan. Kau baik hati sekali. Setelah makan dan minum air yang dibelikan Noah untuknya, ia mulai merasa lebih segar dan menatap Noah dengan semangat. Aku sudah lama mencari orang yang baik hati. Aku percaya pencarianku ini usai hari ini. Noah bingung saat mendengarnya. Jadi ia bertanya pada Pak Tua dengan sopan. Apa maksud Bapak? Pak Tua lantas meraih ke dalam tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak antik. Ia terlihat tenang dan hikmat saat ia membukanya untuk memperlihatkan isinya. Di dalamnya ada sebatang pensil yang amat tua yang berpendar bagai bintang kecil. Noah terpukau oleh itu. Tiba-tiba, Pak Tua cepat-cepat menutup kotak karatan itu dan menyerahkannya pada Noah sambil berkata, Noah, ya, aku tahu namamu karena aku seorang penyihir. Aku sudah lama berkelana mencari anak laki-laki seperti dirimu yang bersedia mengesampingkan keinginannya sendiri untuk menolong orang lain. Kini, kau dapat membantu orang lain dengan pensil ajaib ini. Gambar saja apapun yang kau inginkan, dan itu akan muncul di hadapanmu seketika. Oh, wow! Terima kasih Pak Penyihir. Kini aku dapat menolong orang-orang yang membutuhkannya kapanpun aku mau. Ini hebat. Terima kasih banyak. Ingat saja dua hal ini. Jangan beritahukan rahasia ini pada siapapun. Kalau tidak, mereka mungkin akan merampas itu. Dan yang kedua, kalau kau butuh aku, kau tinggal menggambar diriku, dan aku akan hadir dalam sekejap. Jangan khawatir, aku akan ingat pesan Bapak. Tiba-tiba dalam sekejap mata si penyihir menghilang dan Noah dengan semangat melanjutkan perjalanan pulang. Noah tak sabar lagi ingin mencoba pensil ajaibnya. Jadi ia menggambar kue dan kue itu muncul seketika di depannya di atas piring perak. Keesokan harinya ia mulai menolong setiap orang yang dilihatnya yang membutuhkan sesuatu. Ia sedang berjalan saat ia melihat petugas bel yang kelelahan dari hotel. Mencoba tapi gagal mengangkut koper berbentuk aneh dan amat berat. Jadi untuk menolong si pria muda itu, Noah menggambar sebuah kereta bagasi untuknya untuk meringankan beban beratnya itu. Lalu ia melihat seorang gadis kecil yang bertelanjang kaki dan tak seorang pun peduli. Tapi Noah iya, dan ia menggambar sekeranjang makanan, juga sandal yang nyaman untuknya. Lalu ia melihat sekelompok gelandangan menggigil di jalanan yang keras dan dingin. Jadi ia menggambar rumah-rumah kecil tapi indah untuk mereka tinggali. Begitulah cara Noah menolong orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, saat ia menolong seorang pria miskin, si wali kota yang egois dan serakah melihat anak yang baik hati dan suka menolong itu. Si wali kota juga melihat cara Noah memunculkan semua benda-benda itu dengan pensil sederhana tapi ajaib. Keesokan harinya, si wali kota memerintahkan polisi untuk menangkap Noah karena menggunakan sihir secara ilegal untuk kaum papa, karena ia baru membuat peraturan bahwa sihir hanya bisa digunakan untuk orang-orang kaya saja. Polisi menemukan Noah menggunakan pensil ajaibnya. Disaksikan semua orang, dia membantu orang-orang yang kurang beruntung. Mereka menangkap Noah di tempat dan menggiringnya ke hadapan wali kota yang berkata, Noah,
Kulihat kau menolong orang-orang sakit, kelaparan, gelandangan, dan miskin. Kini kau harus menolongku. Gambar untukku yang kuinginkan. Pohon yang menghasilkan buah-buah dari emas murni. Pak, dengan segala hormat, saya hanya menolong orang-orang miskin dan berkebutuhan. Dan Bapak tidak miskin ataupun berkebutuhan. Itu bukan permintaan, Noah. Aku memerintahkanmu untuk melakukannya. Maaf, Pak Wali Kota, tapi saya tidak bisa melakukan ini. Kalau begitu, bersiaplah untuk dihukum berat. Si wali kota lantas menyuruh para pembantunya merebut pensil ajaib dari Noah. Seorang polisi berhasil merebutnya dan memberikannya pada wali kota. Kini wali kota mulai menggambar pohon berbuah emas. Itu gambar yang bagus, berwarna-warni dan detil. Tapi sihir pensil itu tidak berfungsi. Ia lalu menyerahkan kotak pensil itu pada si polisi yang juga mencoba, tapi gagal pula untuk mewujudkan apa yang telah dia gambar di atas kertas yang baru. Si polisi berkomentar pada wali kota. Saya rasa pensil ini tidak mau menuruti perintah kita, Pak. Dia hanya mengenali tangan Noah. Jadi, hanya anak itu yang bisa memenuhi keinginan Anda, Pak Wali Kota. Si wali kota serakah murka. Noah, aku minta untuk terakhir kalinya. Apa kau akan menggambar pohon berbuah emas untukku atau tidak? Pilih kata-katamu dengan bijak, atau itu akan jadi kata terakhirmu. Noah anak yang pemberani. Tapi di titik ini, ia hanya ingin mengakhiri kekacauan ini. Jadi ia bilang ia akan menggambar sesuatu dan si wali kota menyerahkan pensil ajaib itu padanya. Noah lantas menggambar seorang pria tua. Seketika itu, si penyihir yang telah memberi anak cerdik dan baik hati itu pensil ajaib datang menolong Noah. Begitu ia muncul, Pak Tua mengubah polisi-polisi itu menjadi kucing dan berkata, Jangan coba-coba menyalahgunakan sihir pensil ini demi kepentingan serakamu, Wali Kota. Kalau tidak, kau akan jadi yang berikutnya menjilat ekor sendiri. Si wali kota amat ketakutan dan gemetar. Lalu Pak Tua menasihati si wali kota agar tak serakah dan egois. Si wali kota menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Noah dan si penyihir itu. Keesokan harinya, si wali kota memberi penghargaan pada Noah atas perbuatan baik dan suka menolongnya. Disaksikan seluruh warga kota. Noah lantas terus menolong orang-orang yang kurang beruntung dan hidup dengan bahagia. Selesai. Cincin ajaib. Seorang ayah kaya memberi anaknya 300 uang emas dan melepasnya untuk berkelana keliling dunia mencari nafkah dari kemampuan bicara dengan hewan. Robin, nama anak itu, mengambil uang itu dan pamit pada ayahnya. Ia belum pergi jauh saat ia berpapasan dengan beberapa gembala yang bertengkar soal anjing yang ingin dibunuh beberapa dari mereka. Tolong jangan bunuh anjing itu. Aku akan memberimu 100 uang emas untuk dia. Pinta si pemuda. Saat itu juga mereka bersepakat. Si pemuda bodoh mengambil anjing itu dan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan beberapa orang yang bertengkar soal kucing. Beberapa dari mereka ingin membunuhnya, tapi yang lain tidak. Oh, tolong jangan bunuh kucing itu. Aku akan membayarnya 100 uang emas. Tentu saja mereka seketika memberinya kucing itu dan mengambil uangnya. Robin terus berjalan hingga tiba di sebuah desa. Di sana ada beberapa orang bertengkar soal ular yang baru mereka tangkap. Beberapa dari mereka ingin membunuhnya, yang lain tidak. Tolong, jangan bunuh ular itu. Aku akan beri kalian 100 uang emas. Tentu saja mereka setuju dan amat senang. Setelah menjadi majikan seekor ular, anjing, dan kucing, Robin pulang. Dasar, kau payah. Teriak sang ayah saat mendengar anaknya menghamburkan uang yang diberikan padanya. Pergi, tinggal di kandang dan sesali perbuatanmu. Jangan pernah lagi masuk ke rumahku. Jadi si pemuda tinggal di kandang.
Teman-temannya adalah si anjing, si kucing, dan si ular. Ketiga hewan itu jadi sayang padanya. Suatu hari, dalam percakapan si ular berkata pada majikannya, Aku adalah putra Raja Basilisk. Suatu hari aku keluar dari dalam tanah untuk minum. Beberapa orang menangkapku dan hampir membunuhku. Untung saja kau datang menyelamatkanku. Ayahku pasti akan senang melihat putranya diselamatkan. Di mana dia tinggal? Aku ingin bertemu dengannya. Bagus. Apa kau tahu Gunung Olympus? Di kaki gunung itu ada sumur mata air suci. Kalau kau ikut denganku dan menyelam di mata air itu, kita akan tiba di negeriku. Ayahku pasti akan memberimu penghargaan. Tapi, kalau dia bertanya apa yang kau inginkan, kau harus menjawab. Cincin di tanganmu dan sendok juga panci ajaibmu. Kalau itu semua jadi milikmu, kau tidak akan kekurangan apapun. Karena itu adalah cincin ajaib. Kau tinggal bicara pada cincin itu, maka istana beserta perabotannya akan tersedia untukmu. Juga panci dan sendok itu akan menyediakan segala macam makanan paling langka dan lezat. Ditemani ketiga hewan kawannya, si pria berjalan ke sumur itu dan bersiap untuk terjun, sesuai petunjuk si ular. Ia menyuruh anjing dan kucingnya tinggal menjaga pintu masuk. Si pemuda dan si ular tiba dengan selamat di tempat tujuan, dan berita kedatangan mereka disampaikan pada Raja Basilis. Lalu sang raja memeluk anaknya dan menyambut menerima si orang asing itu di kerajaannya. Selamat datang di negeri ular, anak muda. Kau telah menyelamatkan nyawa anakku dan aku berterima kasih. Kini terserah kau, mintalah apapun dan aku akan memberikannya padamu. Terima kasih, Baginda. Tapi aku tidak ingin meminta imbalan apapun. Sudah kewajiban untuk menyelamatkan siapapun yang sedang dalam kesulitan. Kau tidak hanya baik hati, tapi juga tulus. Ini permintaanku. Tinggallah di sini beberapa hari. Pemuda itu tinggal di sana beberapa hari. Selama itu ia menerima cincin di tangan kanan raja, juga panci dan sendok ajaib sebagai tanda terima kasih raja padanya karena telah menyelamatkan anaknya. Ia lalu kembali. Saat tiba di permukaan mata air, ia menemukan teman-temannya si anjing dan si kucing menunggunya. Setelahnya, mereka berjalan bersama ke tepi sungai lalu memutuskan mencoba kekuatan cincin, panci, dan sendok ajaib itu di sana. Anak si saudagar itu bicara pada cincin itu. Seketika muncullah sebuah rumah indah dan seorang putri raja cantik berambut pirang. Ia segera menikahi sang putri. Mereka bersama membangun kerajaan sendiri, di mana rakyatnya tak pernah kelaparan berkat sendok dan panci ajaib. Berkali-kali ia menggunakan cincin ajaib itu dan membantu rakyat negerinya. Dan mereka hidup bahagia sampai akhir hayat. Dengan hanya 300 uang emas yang dibayarkan untuk menyelamatkan hidup teman-temannya, ia mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran sebagai imbalannya. Jadi anak-anak, hikmah dari kisah ini adalah perbuatan baik selalu mendapat imbalan yang baik pula. Selesai. Pangeran Bahagia. Jauh di atas kota, di pelataran tinggi, berdirilah patung Pangeran Bahagia. Ia berkilau dari kepala sampai kaki dengan daun-daun tipis emas. Kedua matanya dari batu safir. Satu batu mirah besar berpendar di gagang pedangnya. Suatu malam, seekor burung layang-layang kecil terbang di atas kota. Ia kelelahan dan ingin bermalam di bawah antara kedua kaki Pangeran Bahagia. Saat ia baru akan tidur, setitik air besar menimpanya. Ia penasaran karena tak ada awan di langit. Lalu setetes lagi mengenainya. Burung layang-layang itu memutuskan untuk mencari tempat tidur lain. Saat itu pula tetes ketiga jatuh. Ia melihat ke atas, ternyata itu air mata dari mata Pangeran Bahagia. Merasa kasihan, lalu si burung bertanya, "Siapa kau? Mengapa kau menangis?" Aku dulu manusia.
dan tinggal di istana yang megah. Aku baik dan murah hati. Tidak ada kesedihan di kerajaanku, sehingga aku dijuluki Pangeran Bahagia. Setelah aku meninggal, aku dipajang di pilar tinggi. Jantungku terbuat dari timah, tapi hatiku selalu menangis saat melihat keburukan dan penderitaan di kotaku sekarang ini. Malangnya, mengapa kau menangis sekarang ini? Jauh di sana, di sebuah pondok kecil, anak seorang penenun sedang sakit. Dia menangis karena ibunya tidak bisa memberinya makan apapun karena mereka sangat miskin. Si penenun hanya bisa memberikan anak itu air dari sungai terdekat. Tapi perut anak itu butuh makanan. Lalu, bagaimana kau bisa membantu mereka dari sini? Ambil batu mirah dari gagang pedangku dan berikan itu pada si wanita miskin. Si burung kecil mematuhi sang pangeran. Lalu ia terbang ke rumah si penenun dan menaruh batu mirah itu di mejanya. Ia juga berkicau untuk menghibur anak lelaki yang sakit itu, meredakan demamnya. Saat ia terbang pergi, si ibu miskin terbangun, menemukan batu mirah berkilap itu di tangannya. Mereka berdua merasa amat gembira. Saat si burung kembali, sang pangeran berkata, Aku melihat seorang penulis. Dia sakit demam dan sangat kelaparan. Tetap saja dia menulis cerita karena dia tidak akan mendapat apa-apa kalau ceritanya tidak terselesaikan. Burung kecil, maukah kau memberinya batu safir dari salah satu mataku? Tidak, pangeran. Aku tidak bisa. Itu adalah perintah, hai burung. si burung tidak ingin melepaskan batu safir dari matanya. Tapi ia mematuhi pangeran murah hati itu walau ragu. Maka si burung layang-layang terbang lagi ke tempat orang malang. Bahkan untuk sesaat saja dan menaruh safir itu di meja si penulis. Ia melihat si penulis telah jatuh pingsan karena kedinginan dan kelaparan. Jadi ia mengumpulkan kayu, menyalakan api di perapian si pria itu. Saat ia terbang pergi dari sana, si penulis merasakan kehangatan api itu dan perlahan terbangun. Ia melihat batu safir berkilap di mejanya dan dengan penuh sukacita bersyukur pada Tuhan yang memberikan itu padanya. Saat si burung kecil kembali, sang pangeran berkata, Aku melihat seorang gadis penjual korek api. Barang dagangannya semua jatuh ke dalam selokan. Dia sangat ketakutan dan gemetar. Dia takut ayahnya pasti akan memukulnya kalau dia pulang dengan tangan kosong. Kau tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padanya, Tuan. Hai burung, aku masih punya satu mata lagi. Tolong berikanlah itu pada si gadis korek api. Tidak, pangeran. Aku tidak akan melakukannya. Kau akan buta jika aku mengambil mata safirmu yang lain. Aku mohon, ini terakhir kalinya aku bisa menolong orang lain. Setelah ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau boleh meninggalkanku dan melanjutkan perjalananmu. mematuhi perintah itu, si burung dengan berat hati mencabut batu safir dari mata kedua si pangeran bahagia yang kini sama sekali buta. Si burung layang-layang menjalankan misi terakhir dari patung yang berkorban itu. Diam-diam menyelipkan batu safir ke telapak tangan si gadis korek api. Ia kembali ke pangeran dan berkata, Aku tidak akan pergi kemana-mana, pangeran. Aku akan tinggal di sini denganmu hingga napas terakhirku. Mulai saat ini, aku akan menjadi matamu. Kini si burung melapor setiap hari pada patung yang tampak kusam itu tentang penderitaan rakyat. Sesuai perintah pangeran bahagia, si burung mencopot daun-daun emas dari patung itu dan membagikannya pada orang-orang miskin, memberi mereka modal agar mendapat hidup yang lebih baik. Kini patung itu kusam dan kelabu karena tak ada lagi emas yang menempel padanya. Musim dingin tiba
dan salju membuat burung itu kedinginan. Ia membeku hingga sekarat. Ia lantas terbang ke Pangeran Bahagia mengecup keningnya. Ini ucapan selamat tinggal dariku untukmu, pangeranku. Oh, akhirnya kau memutuskan melanjutkan perjalananmu, sobat kecilku. Aku turut senang. Selamat jalan, sobat kecil. Selamat jalan. Bukan, pangeran. Aku pergi ke kematianku. Aku pasti mati saat aku memutuskan untuk tinggal bersamamu waktu itu. Tapi aku tidak menyesalinya, karena aku tenang dan damai. Burung layang-layang itu melayang jatuh ke bawah untuk mati di kaki patung yang ia kagumi dan cintai. Sang pangeran menangis entah berapa lama, hingga jantung timah yang berdenyut dalam dirinya yang kelabu terpecah dua. Wali kota memerintahkan patung itu diturunkan karena itu sudah tidak indah atau berguna lagi. Tapi jantung yang pecah itu tak lebur dalam perapian. Jadi itu dibuang dan jatuh di atas tumpukan sampah di mana burung malang itu terbaring mati. Melihat ini, Tuhan berniat menguji para malaikatnya. Jadi, ia berkata pada mereka, Bawakan aku 2 benda paling berharga di bumi yang pernah kuciptakan. Ya Tuhan. Para makhluk surgawi itu mendatangi tumpukan debu sampah tempat terkuburnya bangkai burung dan jantung si Pangeran Bahagia itu. Lalu para malaikat segera mengangkat keduanya. Bapa di surga, inilah kedua benda paling berharga yang kami temukan di bumi. Tuhan memuji pilihan para malaikat yang membawakannya jantung timah Pangeran Bahagia dan bangkai burung itu. Kini burung itu akan tinggal di tamanku, dan sang pangeran akan tinggal di sini juga, menikmati keindahan surga. Kini, kapanpun si burung layang-layang dan Pangeran Bahagia melihat penderitaan di bumi, air mata mereka jatuh dari langit, dan hujan pun turun dari awan. Selesai. Bel ajaib. Pada suatu ketika, di sebuah desa kecil, tinggallah seorang anak laki-laki miskin bernama Pu. Ia tinggal bersama ibunya dan adik laki-lakinya di sebuah gubuk kecil yang berdiri tepat di tengah desa. Untuk menghidupi keluarga, ia mengembalakan ternak bersama beberapa temannya dekat pegunungan. Malamnya, ternak dikembalikan pada pemilik masing-masing. Setiap hari, saat ternak merumput, ia suka duduk di bawah pohon dan memainkan lagu-lagu merdu dengan seruling kayunya. Hai Bu, mengapa kau selalu main seruling di tempat ini? Entahlah, aku suka pohon ini. Dan kau mungkin mengira aku gila, tapi kurasa pohon ini hidup dan mendengarkan musikku. Oh, kau benar. Apa? Kau juga merasa begitu? Bukan, maksudku kurasa kau ini gila. Tapi Pu, benar. Pohon itu sungguh mendengarkan musiknya. Musik itu telah menghibur roh pohon. Ia mendengarkan lagu itu dan senang Pu memainkan musik tiap hari. Suatu hari, saat Pu sedang tidur di cabang pohon, ada suara bergemuruh di bawahnya. Wah, apa itu? Oh, gempa! Gempa! Ada penebang kayu menebang pohon tempat tidur Pu itu. Siapa orang itu? Ini akan makan waktu. Pu langsung paham apa yang terjadi dan cepat-cepat turun. Hei, sedang apa kau? Mengapa kau menebang pohon ini? Tuanku ingin menggunakannya untuk kapalnya. Pohon ini sangat kokoh. Tidak, ini tidak boleh ditebang. Benarkah? Mengapa begitu? Dengar, aku sudah berhari-hari mencari penopang kapal yang kokoh. Dan pohon ini bukan milikmu, jadi jangan buang waktuku.
Pooh harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan pohon itu sebelum terlambat. Jadi ia menggunakan kecerdikannya untuk menakut-nakuti si penebang. Katanya, Ya, sudah kuperingatkan. Itu akan terjadi. Apa maksudmu? Kau tidak tahu? Ada roh nenek sihir hidup dalam pohon itu. Dia telah tinggal di sini bertahun-tahun. Kalau kau menebang pohon ini, dia tentu akan menggentayangimu. Hah? Menggentayangiku? Mengapa? Ya tentu saja, karena kaulah yang menebang pohon ini. Apa kau ingin mengelabuiku? Aku lebih pandai dari yang kau kira. Aku tidak akan tertipu omong kosong ini. Pergi kau. Pooh ingin menyelamatkan pohon ini. Begitu si penebang mulai sibuk, Pooh memanjat pohon sampai ke pucuk. Ia bersembunyi dalam rimbunan daun dan mulai berteriak. Hah! Beraninya kau menyentuh rumahku. Apa? Siapa itu? Kalau kau merusak rumahku, aku terpaksa tinggal dalam tubuhmu. Dan aku tidak akan pernah pergi, manusia. Anak itu benar. Jangan khawatir, manusia. Kita akan jadi teman baik. Si penebang lantas lari tunggang langgang. Mengapa buru-buru, sahabatku? Saat Pooh menertawai si penebang, pohon itu jadi hidup. Pooh? Pooh terkejut mendengar ada yang bicara padanya. Apa kau benar-benar roh nenek sihir? Bukan, Pooh. Aku bukan roh nenek sihir. Aku memang tua. Tapi aku adalah roh pohon ini. Musik mula yang membuatku jadi hidup. Kau anak yang cerdik, Pooh. Aku berterima kasih. Kau menyelamatkanku dari penebang itu. Tiba-tiba sebuah bel emas indah muncul melayang di udara di hadapan Pooh. Nah, terimalah ini sebagai tanda terima kasih. Sebuah bel. Ini bukan sekedar bel biasa. Ini adalah bel ajaib. Setiap kali kau membunyikannya, maka piringmu akan penuh makanan lezat. Oh wow, ini akan menolongku dan keluargaku. Ya, tapi ingatlah, Pooh, kau hanya bisa membunyikannya 1 kali dalam sehari. Akan kuingat itu. Terima kasih pohon. Pooh lari memanggil ibu dan adiknya di desa. Ibu, Roni, kemari, lihat apa yang kudapat. Pooh menceritakan kejadian itu pada mereka. Mereka amat senang melihat bel ajaib itu. Mereka memohon makanan kesukaan mereka, membunyikan bel dan makan hingga puas. Setelah itu, mereka pergi tidur dengan perut kenyang. Setelah mereka makan makanan lezat itu. Keesokan paginya, seperti biasa, Pooh mengembalakan ternak, meninggalkan belnya di rumah. Saat ia pulang malamnya, lelah dan lapar, ia melihat semua bejana kosong. Tak ada makanan sama sekali untuknya. Pooh sedih dan hanya makan sisa-sisa makanan dari lemari. Masih lapar karena kurang makan, ia pergi tidur. Ia tidak bisa tidur karena merasa kelaparan. Jadi, ia memutuskan membawa bel itu dengannya keesokan harinya. Saat ibu dan adiknya lapar hari itu, mereka mencari bel itu. Mereka mencari di tiap sudut gubuk, tapi tidak menemukan bel itu. Hingga mereka jadi sedih. Mereka pikir bel itu hilang. Mereka tidak menemukan belnya dan juga makanan. Mereka terpaksa melewati hari dengan perut kosong. Saat Pooh pulang sore harinya, ia mengeluarkan bel ajaib dari tasnya. Ia memesan makanan kesukaannya. Ibu dan adiknya sedih melihat ini. Sang adik mulai menangis dan berkata, Kakak, kami lapar dan mencari bel itu terus. Kakak egois sekali. Teganya. Mendengar ini, Pooh menyadari kesalahannya.
Ia menyesali keputusannya itu, tapi ia juga menyampaikan pendapat dengan jujur. Kalian meminta bel itu memberi makanan, tapi kalian lupa menyisakan untukku. Aku kelelahan dan tidur dalam keadaan lapar. Jadi aku sedih dan merasa marah. Ibu dan adiknya juga menyadari kesalahan mereka. Mereka berbagi makan malam sebagai keluarga malam itu. Dan sejak hari itu dan seterusnya, mereka tak pernah lagi tidur dengan perut kosong dan hidup bahagia. Selesai. Alice di Negeri Ajaib. Seorang gadis kecil manis bernama Alice hidup bersama dua adik kembarnya di desa kecil bernama Sweetfield. Mereka punya kebun indah warna-warni di belakang rumah mereka. Alice biasa bermain dengan mereka di taman. Saat lelah, ia duduk di bawah pohon. Suatu hari saat ia sedang istirahat di bawah pohon, seekor kelinci putih lari di dekatnya. Ia terpana melihatnya. Karena ada yang aneh pada kelinci itu. Ia mengenakan jas seperti manusia. Ia mengeluarkan jam dari jasnya dan bergumam. Oh tidak, aku akan terlambat. Ia menatap kelinci itu dengan penasaran, mendengarkannya bergumam. Ia terpukau dan didorong rasa ingin tahu, ia lari melintasi padang di belakangnya. Si kelinci melompat ke liang besar di bawah semak. Ia juga ikut melompat ke dalam liang tanpa pikir panjang. Sebelum ia bisa mengerti, ia terjatuh jauh ke bawah. Entah aku jatuh amat lamban atau liang ini amat dalam. Segera ia mendarat seperti bulu di atas kaki, di atas lantai putih yang berkilap. Ia menemukan dirinya dalam ruang kecil dengan 3 pintu kayu. Mereka semua berbeda warna dan ukurannya. Pintu pertama berwarna merah dan setengah ukuran Alice. Pintu kedua putih dan cukup besar untuk dimasuki Alice. Dan pintu ketiga berwarna hijau dan amat sangat kecil. Alice mengecek setiap pintu, tapi mereka semua terkunci. Di tengah-tengah ruangan, ia melihat meja kayu tua. Tidak ada apa-apa di tengahnya, kecuali satu kunci kecil emas dengan pesan, "Pakai aku." Matanya berkilau girang, dan ia mengambil kunci dan mencobanya pada pintu pertama. Entah lubang kuncinya terlalu besar atau kuncinya terlalu kecil. Itu tidak muat di pintu merah. Lalu ia mencoba yang putih. Kunci itu tidak untuk pintu putih juga. Lalu ia berusaha membuka pintu hijau dengan kunci, dan kunci itu berputar membuka kuncinya. Alice membuka pintu itu. Ia berlutut, melihat ke balik pintu. Ia melihat taman terindah yang bisa ia bayangkan. Ia merasakan kekecewaan yang sangat besar. Andai aku bisa melewati pintu ini. Ia kembali ke meja, berharap ia bisa menemukan kunci kedua pintu lainnya. Tapi kali ini ia menemukan botol berisi cairan hijau berpendar. Ini juga punya catatan, "Minum aku." Alice merasa agak curiga, tapi yang bisa ia pikirkan adalah melewati pintu hijau itu. Ia minum cairan itu dan bisa merasakan sesuatu yang aneh terjadi padanya. Ia melihat ruangan itu makin besar, tapi ternyata Alice yang menyusut. Perasaan yang aneh. Ia tidak bisa memegang botolnya lagi. Ia kini hanya setinggi sejengkal. Wajahnya jadi cerah, berpikir ia kini bisa melewati pintu hijau kecil ke taman indah itu. Ia memasuki taman indah yang ada pohon-pohon coklat di mana-mana. Berbagai macam permen dan juga sungai susu mangga. Ia melihat satu-satunya pohon yang lain sendiri di atas gunung. Tiba-tiba si kelinci putih datang di depan Alice dan menegurnya dengan angkuh. Hei kurcaci kurus, kenapa kau berdiri di sana seperti badut? Ambil sarung tanganku dari rumah. Apa kau lupa aku terlambat untuk pesta teh? Iya. Pak, boleh beritahu saya di mana rumahmu? Oh, dasar kau payah. Ikuti jalan balok coklat di belakangmu dan kau akan melihat kue berbentuk wortel di bukit kecil. Itulah rumahku. Pergi sana.
Hush, hush. Ingat, jangan makan apapun di rumahku. Kalau tidak, bersiaplah untuk akibatnya. Alice tidak suka nada suara itu, tapi ia begitu bingung dan ketakutan, sehingga ia mulai berjalan ke arah rumah kelinci tanpa bertanya lagi. Ia pasti salah mengenali aku pembantunya. Ia masuk ke rumah kecil si kelinci putih itu. Di meja, ia menemukan sepasang sarung tangan dan sepotong kue enak. Ada pesan tertulis, "Makan aku." Nyau, tapi si kelinci sudah berpesan agar aku tidak makan apa-apa. Aku harus bagaimana? Apa yang akan terjadi kalau aku makan sedikit saja? Dan terjadilah, begitu ia makan kue itu, ia mulai bertambah besar. Tapi ia tidak berhenti di ukuran normal. Ia tumbuh menjadi raksasa sehingga kepalanya menyentuh langit-langit. Ia tidak bisa bergerak dan terjepit. Aduh, aku terjepit. Siapa saja, tolonglah aku. Alice menjebol rumah dan keluar. Ia ketakutan dan merasa cukup berpetualang. Ia cepat-cepat pergi ke hutan dan duduk di sebelah jamur coklat. Astaga, kenapa ini terjadi padaku? Aku salah apa? Hal pertama yang harus kulakukan adalah kembali ke ukuran semula. Tiba-tiba ada ulat keluar dari belakang jamur. Oh, gadis raksasa malang. Aku bisa menolong. Dengarkan aku. Kalau kau pecahkan teka-tekinya, kau akan menemukan obatnya. Aku sesuatu yang dipotong untuk membuat kertas dan kartu. Aku tempat kau bisa membuat rumah tinggi di halaman belakang. Selamat tinggal, gadis raksasa. Dengan memberi Alice teka-teki, si ulat pergi. Hei, beritahu aku jawabannya. Tiba-tiba, ia ingat pohon kebijaksanaan yang ia lihat tadi. Oh iya, aku dapat jawabannya. Begitu ia tahu jawaban pohon, ia mendaki bukit dan berdiri di depan pohon itu. Oh, pohon raksasa, bisakah kau tolong aku kembali normal? Dan beritahu aku cara kembali ke kehidupan biasaku. Oh, tentu saja, Alice. Aku pohon kebijaksanaan dan aku tahu segalanya. Pertama, kau harus mencari Mad Hatter dan kelinci gila yang tinggal di hutan gelap. Mereka akan membimbingmu kembali ke rumahmu, tapi kau tidak boleh minum teh yang mereka tawarkan. Kalau tidak, nanti kau akan jadi gila juga seperti mereka. Nah, makanlah buah ini. Itu akan membantumu kembali ke ukuran semula. Terima kasih pohon. Aku pasti akan mengingat pesanmu. Dengan memakan buah pohon kebijaksanaan, Alice normal lagi. Ia rindu kembali ke rumahnya sekarang. Jadi, ia kembali ke hutan mencari Mad Hatter. Di jalan, ia bertemu burung hantu yang menatapnya dengan aneh. Selamat malam, Pak. Bisa beritahu aku cara menemukan Mad Hatter? Oh, burung hantu bijak bertengger di dahan. Ikuti jalan, petunjuk dapatkan. Makin banyak dengar, makin sedikit ucapan. Ikuti jalan, jaga harapan. Jumpa Mad Hatter. Melawaklah, kalau tertawa, waraslah dia. Burung hantu terbang pergi setelah memberi petunjuk. Mengapa aku harus melawak ke Mad Hatter? Mengapa segalanya aneh di sini? Lagi pula, aku harus mengikuti jalan sesuai petunjuk burung hantu. Alice mengikuti jalan dan tiba di tengah hutan yang gelap. Ia melihat Mad Hatter dan kelinci putih sedang minum teh. Mereka tertawa keras-keras. Permisi, apa bapak ini Mad Hatter? Katakan dulu. Siapa yang bertanya? Aku Alice dan aku tersesat di negeri ajaib ini. Kumohon bantulah aku keluar dari sini. Alice? Alice. Oh, Alice. Oh, ya. Bukankah kau anak kecil besar? yang tersesat di negeri gila ini? Sebelum itu, mari minum teh, nak. Seperti yang kau lihat, kami sedang pesta teh. Ayo, mari, duduklah. Tidak.
Tidak, aku anak perempuan, bukan anak laki-laki. Aku tersesat di negeri ajaib, bukan di negeri gila. Dan mengapa kalian pesta teh di tempat tidak dikenal ini? Aku tidak punya waktu ikut pesta tehmu. Bisa tolong aku kembali ke tempat asalku? Dari mana kau datang, nak? Apa? Siapa namamu? Kau, aku tahu namamu. Namamu adalah siapa namamu tadi? Dan mana celanaku? Aku suruh kau untuk membawanya, kan? Alice berpikir, kini aku tahu maksud pohon bijak dengan Mad Hatter dan kelinci gila. Tiba-tiba ia ingat petunjuk si burung hantu. Temui Mad Hatter dan melawaklah. Oh, tuan-tuan, maukah kalian mendengarkan lawakan? Ya, kami mau. Apa kata dasi pada topi? Kau bertengger dan aku bergelantungan. Alice menyampaikan lawakan bagus hingga mereka tertawa gila dan tersadar dari kegilaan mereka. Nah, bisakah bantu aku kembali ke rumahku? Astaga, maafkan sikap sombongku. Itu pasti karena teh yang biasa kami minum. Sekarang aku pasti akan membantumu kembali ke rumahmu. Mad Hatter mengantar Alice keluar lewat terowongan lain dan berharap Alice hidup bahagia. Alice memasuki terowongan. Terowongan itu gelap sekali sehingga ia tidak bisa melihat apa-apa. Alice merasakan ada tangan di bahunya. Ia terbangun dan melihat adik lelakinya lah yang berusaha membangunkannya. Alice merasa lega saat tahu semua yang dilihatnya tadi hanyalah mimpi. Ia bergabung dengan adik-adiknya untuk bermain sementara kelinci putih berjas melihatnya dari balik pohon. Selesai. Sinterklas yang diculik. Sinterklas tinggal di lembah Hohoho di kutub utara, di istana besar tempat mainan-mainannya dibuat. Para pekerjanya dipilih dari kaum Ryle, Nook, Pitsy, dan peri yang tinggal bersamanya. Dan setiap orang amat sibuk dari akhir satu tahun ke akhir tahun berikutnya. Di tempat lain ada hutan besar merah. Dan di sisi lain ada gunung besar tempat gua Grinch. Si Grinch membenci Natal dan membenci Sinterklas. Jangan tanya mengapa, tak ada yang tahu alasannya. Itu bisa jadi karena ia agak kurang waras. Bisa jadi karena sepatunya terlalu ketat. Tapi kurasa alasan yang paling masuk akal adalah hatinya 2 ukuran lebih kecil. Grinch tinggal dalam gua dengan anjingnya Mark. Suatu hari ia sedang berbelanja dengan Mark. Saat melintasi lembah Hohoho, ia melihat beberapa hiasan Natal karena hari Natal segera tiba. Ia berkomentar, Astaga, Mark, ini keterlaluan. Hiasan Natal ini membuatku kesal. Masa-masa Natal selalu saja menggangguku. Dan itu gara-gara Sinterklas. Kau benar, Mark. Kita tidak bisa melakukan apapun soal itu. Usul apa itu, Mark? Apa kau pikir ada kemungkinan kita menculik Santa? Baiklah, kau benar. Setidaknya kita harus coba. sudah rahasia umum saat Sinterklas ada di lembah Hohoho, ia dilindungi medan pelindung yang dibuat para peri Ryle dan Nook untuknya. Tapi di malam Natal, saat ia mengendarai kereta rusa ke dunia luas, mengangkut mainan untuk anak-anak, ini kesempatan terbaik Grinch untuk menangkapnya. Jadi Grinch membuat rencana dan menunggu hingga tibanya malam Natal. Keesokan harinya, malam Natal tiba dan si Grinch sudah punya rencana. Aku tahu harus melakukan apa. Si Grinch tertawa terbahak-bahak. Bulan bersinar putih di langit dan salju berpendar di tanah.
Saat Santa melecutkan cambuk dan melesat pergi keluar dari lembah ke dunia luas. Kereta besar itu terisi penuh dengan karung-karung besar berisi mainan. Saat para rusa melesat maju, Sinterklas tertawa dan bersiul bernyanyi riang. Karena dalam hidupnya yang ceria ini, inilah satu hari dalam setahun saat ia paling senang. Hari di mana ia menyampaikan harta dari pabriknya pada anak-anak. Para rusa tahu harus melakukan apa dan melesat begitu cepat. Kaki-kaki mereka seakan tak menjejak salju di tanah. Tiba-tiba, seutas tambang ditembakkan lewat cahaya bulan dan satu lasso besar menjerat lengan dan perut tengah Sinterklas, lalu cepat mengikat erat. Sebelum ia bisa melawan apalagi berteriak, ia dihentakkan dari tempat duduknya di kereta dan jatuh kepala di bawah ke padang salju. Sementara para rusa melaju terus tak menyadari penculikan si Sais. Pengalaman yang mengejutkan itu membingungkan Santa sesaat. Saat ia tak pusing lagi, ia baru sadar si Grinch yang licik telah menariknya dari luncuran salju dan mengikatnya dengan tambang berbelit-belit. Ia lalu mengangkut dan menculik Santa ke guanya, di mana ia merantai Santa di dinding batu tak bisa meloloskan diri. Grinch tertawa, mengusap tangannya dengan tersenyum jahat. Anak-anak bisa apa sekarang? Aku tahu. Mereka pasti akan menangis, berteriak, dan mengentak-entak saat tahu tidak ada mainan di pagi hari Natal. Akhirnya aku menghentikan Natal. Nah, kebetulan di malam Natal ini, Santa membawa serta dalam keretanya Nutter si Rael, Peter si Nook, Kilter si Pixie, dan peri kecil bernama Whisk. Keempat pembantu kesayangannya. Makhluk-makhluk kecil ini dinilainya amat membantu, menolongnya membagikan hadiah-hadiahnya pada anak-anak. Saat majikan mereka tiba-tiba ditarik dari kereta, mereka semua sedang berbaring di bawah kursi. Agar angin kencang tak bisa menerpa mereka. Makhluk-makhluk kerdil itu tak tahu tentang penculikan Sinterklas hingga beberapa saat setelah ia menghilang. Tapi akhirnya mereka sadar mereka kehilangan suara cerianya. Karena si majikan selalu bernyanyi atau bersiul dalam perjalanan, keheningan ini memberitahu mereka ada yang tidak beres. Whisk kecil menjulurkan kepala dari bawah kursi dan melihat Santa telah hilang. Dan tak seorang pun mengendarai kereta ini. Wah! Ia berteriak dan rusa-rusa itu berhenti dengan patuh. Peter, Nutter, dan Kilter semua melompat ke tempat duduk dan menoleh ke arah jejak yang dibuat kereta itu. Tapi Santa telah pergi bermil-mil di belakang. Kita harus bagaimana? Tanya Whisk dengan penasaran. Semua semangat telah lenyap dari wajah mungilnya di hadapan bencana ini. Kita harus kembali dan mencari bos kita. Tidak, kalau kita menunda atau kembali, tidak cukup waktu untuk mengantar mainan pada anak-anak sebelum pagi. Dan itu akan membuat Santa merasa sedih. Aku yakin ada makhluk jahat yang menculiknya dan rencananya pasti untuk menghancurkan Natal. Jadi, tujuan pertama kita adalah mengantarkan mainan dulu. Setelahnya, kita bisa mencari Santa. Itu rencana bagus dan masuk akal. Jadi Peter si Nook memanggil rusa. Hewan-hewan setia itu lagi-lagi melesat maju, melewati bukit dan lembah, lewat hutan dan dataran, hingga mereka tiba di tempat anak-anak sedang tidur dan bermimpi hadiah apa yang akan mereka temukan di pagi hari Natal. Makhluk-makhluk kerdil ini telah menjalankan misi sendiri, karena walaupun mereka telah membantu Santa dalam perjalanannya, Santa selalu yang memimpin dan memerintahkan mereka. Tapi kini mereka harus melakukan tugas ini sendiri-sendiri, dan mereka tak kenal anak-anak sebaik Santa. Tak heran mereka melakukan kesalahan-kesalahan bodoh.
Saat mereka menyelesaikan tugas mereka, matahari terbit dan semua mainan telah diantarkan. Jadi mereka kembali ke lembah Ho-Ho-Ho. Para makhluk kerdil penasaran bagaimana mereka bisa menolong bos mereka. Dan mereka baru sadar mereka harus mencari tahu apa yang terjadi padanya. Di mana dia sekarang? Tiba-tiba, di puncak bukit salju, mereka melihat Santa mengawasi mereka. Makin dekat dan dekat, segera mereka berkumpul di sekitar Santa dan bertanya apa yang terjadi. Ho, 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 ho. Selamat Hari Natal, teman-teman. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Si Grinch itu mengira Hari Natal akan hancur dengan menculikku. Tapi dia tidak tahu Hari Natal bukanlah tentang aku atau hadiah-hadiah, tapi hari berkah dari Tuhan dengan membagikan sukacita yang dia taruh dalam diri kita pada orang lain. Si Grinch membuntuti Santa dan menguping dari belakang. Dan segera menyadari kesalahannya. Ia lalu ikut naik kereta untuk merayakan Natal bersama Sinterklas, para Rael, Nook, Pixie, dan Peri. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selesai.